Kembali lagi kita ada dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Dan ibadah ini masih dilakukan secara daring dari rumah adik-adik masing-masing. Tapi kakak himbau untuk berpakaian yang rapi, jangan lupa membawa Alkitab. Dan kalau harus bergabung dengan teman-teman di rumah yang lain, wajib untuk pakai masker. Oke, silakan masuk guru-guru Pak. Mungkin disapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Ya, kalau kakak tanya, apa kabar hari ini? Jawabannya, sungguh amat baik. Siap? Apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Sekali lagi dengan penuh semangat, apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Sebelum kita memulai akan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, adik-adik sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata Yesus segalanya. Kakak mohon untuk semua berdiri. Kita akan memulai dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Mondra. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik bagi kami, Tuhan yang adalah sahabat kami, anak-anak yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulai ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang sebentar kami dengar dapat kami mengerti, dan lebih daripada itu Tuhan, kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Di bawah perikop peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut, kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkara ini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu
dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskannya lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum masuk pada perenungan, seperti biasa kita akan melakukan gerakan super kebenaran. Untuk itu semua adik-adik diharap untuk berdiri, dan ketika kakak bilang super, adik-adik menjawab kebenaran. Baru dilanjutkan dengan kalimat, tapi kami guru PAR akan melakukannya terlebih dahulu. Perhatikan gerakan kami ya adik-adik. Kalimatnya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Gerakannya, super kebenaran. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, super kebenaran. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke adik-adik, kita lakukan bersama. Super kebenaran. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke, demikian super kebenaran pada minggu ini, dan kita akan mempersiapkan diri mendengar perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Tom. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu dan selamat beribadah, selamat bersekolah Minggu di rumah adik-adik masing-masing. Kakak percaya bahwa adik-adik diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca serta merenungkan firman Tuhan hari ini, dan kakak mencoba untuk menceritakan dan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita baca, kurang lebih 13 ayat. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita hidup di era modern, dunia berbasis digitalisasi. Tentunya adik-adik semua di rumah pasti sudah mengenal yang namanya gadget, Android, atau lebih dikenal dengan HP. Anak-anak yang indria saja sudah memegang HP, apalagi yang remaja atau menginjak usia dewasa. Tentunya yang dulunya HP tidak menjadi kebutuhan, tetapi di zaman saat ini HP sudah menjadi kebutuhan, salah satu kebutuhan utama untuk menunjang mobilitas kehidupan kita sehari-hari. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam menggunakan gadget, menggunakan HP, ada dampak baik dan juga dampak buruk yang akan kita temui. Oleh sebab itu, adik-adik harus pintar-pintar menggunakan gadget di dalam berkomunikasi, dan tentunya menjadi tugas kita sebagai orang tua dalam mengawasi anak-anak dalam penggunaan gadget di dalam kehidupan mereka hari-hari. Kakak akan membahas salah satu dampak buruk yang diakibatkan dari gadget. Salah satu contohnya adalah penyebaran berita hoax, atau biasa kita kenal berita hoax itu adalah berita yang tidak memiliki nilai kebenarannya, atau orang Kupang sering ngomong bilang berita omong kosong, berita omong kosong. Berita hoax ini dengan mudah dan cepat tersebar melalui salah satunya media massa atau media sosial yang adik-adik gunakan. Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah sudah memiliki Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kalau adik-adik tidak menyaring informasi yang baik dan benar, maka adik-adik akan mendapatkan atau adik-adik dapat mudah percaya dengan berita hoax. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak punya satu ilustrasi untuk adik-adik semua.
sebagai bahan refleksi kita bersama. Ada satu hakim, adik-adik tentunya di rumah pasti tahu hakim ya. Hakim itu kalau dalam pengadilan dia yang memutuskan satu perkara tertentu. Ada satu hakim dia memutuskan satu kasus pembunuhan dan ada 2 orang yang menjadi pelaku atau baru diperkirakan menjadi pelaku dari kasus ini. Pada saat proses pengadilan dimulai, hakim bertanya kepada orang yang pertama. Hakim bertanya, kemudian orang pertama menceritakan tentang kronologi peristiwanya. Dengan tegas ia menceritakan peristiwa yang ia alami saat itu, dan ketika selesai menyelesaikan ceritanya, kronologinya, hakim bertanya lagi kepada dia, apakah kamu memiliki bukti yang konkret sebagai bukti kuat untuk cerita kamu atau untuk kronologi yang kamu ceritakan? Kemudian orang pertama memberikan bukti sesuai dengan cerita yang ia sampaikan. Ketika ditelaah oleh hakim, maka sesuai bukti dengan cerita yang dia sampaikan. Kemudian orang kedua menyampaikan kronologi atau peristiwa yang ia alami saat itu. Ia menceritakan dengan penuh kesedihan, penuh ratap tangis. Kemudian setelah itu hakim bertanya, apakah kamu memiliki bukti konkret sebagai penguat cerita kamu atau kronologi yang kamu sampaikan? Kemudian orang kedua berkata, saya tidak memiliki bukti apa-apa. Dari 2 contoh orang ini, menurut adik-adik, siapakah yang akan diputuskan benar oleh hakim? Betul sekali, tentunya orang pertama yang akan dipilih oleh hakim. Karena apa? Dia menceritakan sesuai dengan kronologi dan dia memberikan bukti-bukti konkret, real dan nyata. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika seorang hakim menilai suatu perkara menggunakan tangisan dan air mata, maka kakak percaya bahwa penjara kosong. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita hoax bukan hanya timbul dari media massa, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adikku yang terkasih, misalnya saja berita hoax ini bisa timbul dalam rumah tangga. Adik-adik, ketika orang tua menceritakan sesuatu hal kepada adik-adik semua, jika belum ada kebenarannya, belum ada buktinya, maka adik-adik harus merahasiakan berita itu. Adik-adik tidak boleh menyebarkan berita itu kemana-mana, karena adik-adik akan terlibat yang namanya penyebaran berita hoax atau berita omong kosong. Kalaupun diceritakan ya adik-adik diam saja seperti itu. Kemudian adik-adik juga sering membawa informasi ke dalam rumah tangga yang kadang-kadang itu adalah informasi-informasi atau berita-berita hoax yang adik-adik bawa. Oleh sebab itu adik-adik, di zaman saat ini berita hoax itu sudah ada aturan undang-undang yang melindunginya. Penyebaran berita hoax kita bisa dikenakan undang-undang ITE. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita 2 telinga, kiri dan kanan. Selayaknya dan sebaiknya kita harus mendengarkan informasi dari kiri dan juga dari kanan. Kemudian Tuhan memberikan kita hikmat yang baik untuk mengelola setiap informasi yang diberikan atau yang kita dengar dan juga kita terima. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Tidak boleh berpihak kepada kesalahan, karena yang salah tetaplah salah. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik perlu belajar tentang penyebaran berita hoax mulai dari dini, supaya iman adik-adik semakin kuat, pengetahuan adik-adik semakin kuat untuk bisa mengalahkan dunia yang semakin canggih saat ini. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu pesan dari kakak bahwa jangan sekali-sekali terlibat dalam berita hoax. Jangan sekali-sekali mudah percaya dengan perkataan semua orang yang belum ada bukti. Dan terakhir kakak sampaikan bahwa lebih baik kita terlihat brengsek tetapi menyuarakan kebenaran, daripada kita terlihat baik tetapi hidup dengan penuh kepalsuan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan, semoga menjadi berkat. Dan menutupnya kita akan
melafalkan satu ayat yang menjadi pegangan untuk setiap minggu. Dan super ayat ini pada minggu ini terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 7a. Keluaran pasal 23 ayat 7a, bunyi ayatnya, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Oke, super ayat. Keluaran 23 ayat 7a. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sekali lagi super Ayat Keluaran 23 ayat 7a. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Anak Terang. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang dan tidak berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang dan tidak berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan dan doa syafaat ini dipimpin oleh Ibu Yuri. Oke adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang terus memberkati kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan Yesus terus memberkati kami dari hari ke hari. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus memberkati kami sekalian, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga di pagi hari ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak para jemaat Elim Bolok yang hari ini mengikuti sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian dari kondisi dunia sekarang ini, di mana kami tidak bisa beribadah dengan teman-teman kami. Kami juga tidak bisa belajar bersama dengan teman-teman kami karena COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong pulihkan keadaan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang mampu pulihkan keadaan kami. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa buat teman-teman kami yang berbaring karena virus ini. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka dimanapun mereka berbaring. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka karena kuasa-Mu. Sehingga biarlah kami anak-anak-Mu dapat beraktivitas kembali. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua para orang tua yang terus berjuang untuk kehidupan kami semua. Tuhan terus memberkati semua orang tua kami dalam seluruh pekerjaan dan usaha mereka, membiayai seluruh kebutuhan kami anak-anak.
Berkati mereka Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga Tuhan Yesus, kami selesai ini Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain, masuk dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, dalam belajar kami di rumah kami masing-masing. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan terus memberkati kami sekalian. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, terima kasih kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Dan sebelum pulang kita semua berdiri, kita menyanyikan pujian usai sekolah minggu.